3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas APBD dan Pak Aris. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai materi eksternalitas dalam ABDP. Next, Mbak. Ya, saya Salsa Fadira, RT 0066, dan rekan saya Mbak Audila, NRP 079. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kegagalan pasar. Jadi, apa itu sih kegagalan pasar? Nah, kegagalan pasar itu adalah kondisi di mana mekanisme pasar itu tidak bekerja secara efisien, di mana permintaan dan penawaran serta harga itu tidak berada pada titik keseimbangan atau kondisi equilibrium, sehingga mengakibatkan pasar gagal mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan cara yang paling efisien. Next. Nah, salah satu penyebab dari kegagalan pasar itu adalah eksternalitas. Next. Nah, apa sih eksternalitas itu? Jadi, eksternalitas itu adalah kegiatan yang menimbulkan manfaat dan atau biaya bagi pihak ketiga yang tidak dapat diperhitungkan secara langsung biaya dari akibat yang ditimbulkan itu dalam proses produksi dan konsumsi barang atau jasa. Next. Nah, dalam eksternalitas ini ada 4 interaksi, yaitu yang pertama dari produsen ke produsen, yang kedua ada produsen ke konsumen ke konsumen, dan konsumen ke produsen. Next. Nah, untuk yang pertama itu ada dari produsen ke produsen lain, yaitu aktivitas yang mengakibatkan terjadinya perubahan atau pergeseran fungsi produksi dari produsen ke produsen yang lain. Contohnya yaitu industri di hulu sungai dengan nelayan di hilir sungai, di mana pabrik yang berada di hulu sungai membuang limbahnya ke sungai dan memberikan dampak negatif terhadap tambak ikan nelayan di hilir sungai. Next. Next, Mbak. Kemudian ada interaksi dari produsen ke konsumen. Nah, ini merupakan aktivitas produsen yang merubah atau menggeser fungsi utilitas atau pemanfaatannya yang merugikan konsumen lain. Contohnya yaitu ada polusi suara yang ditimbulkan oleh suatu industri, juga ada menurunnya daya tarik alam karena adanya pertambangan, seperti pada gambar berikut. Next. Nah, kemudian ada interaksi dari konsumen ke konsumen. Ini merupakan aktivitas seseorang atau kelompok tertentu yang mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen yang lain. Contohnya yaitu pembuangan sampah sembarangan. Kemudian juga ada pembakaran sampah yang mengakibatkan polusi udara yang dapat mengganggu orang lain. Kemudian juga ada perokok yang mengganggu orang lain karena asap rokok yang diakibatkan oleh perokok tersebut. Next. Oh, ini gambarnya tadi terbalik ya. Sebenarnya ini gambarnya konsumen ke produsen untuk yang membuang sampah sembarangan di sungai tadi untuk konsumen ke produsen. Jadi untuk yang konsumen ke produsen yaitu aktivitas konsumen yang mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Contohnya yang tadi membuang limbah rumah tangga ke ke sungai. Nah,
dengan seseorang buang limbah ke sungai itu bisa mengakibatkan suatu industri di hilir sungai menjadi terganggu, contohnya tambak ikan tadi, di mana nelayan juga harus memberikan pengeluaran lebih untuk mengontrol airnya supaya tidak membuat ikan-ikan itu mati karena disebabkan oleh konsumen yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Next. Nah, kemudian ada jenis-jenis eksternalitas. Next. Nah, yang pertama itu ada eksternalitas negatif dalam produksi. Nah, di sini itu ada MPC yang merupakan biaya yang diperhitungkan produsen dalam memproduksi barang tanpa memperhitungkan biaya eksternal. Nah, kemudian ada yang namanya biaya eksternal. Ini biaya yang dikeluarkan untuk memberi kompensasi terhadap orang yang terkena impact atau dampak dari kegiatan produksi. Nah, hal ini mengakibatkan kurva penawaran bergeser ke arah kiri dan menghasilkan kurva MSC, di mana kurva MSC ini merupakan biaya yang diperhitungkan, biaya sosial yang diperhitungkan produsen setelah ditambah dengan biaya eksternal. Nah, setelah kurva ini bergeser, maka muncul titik equilibrium baru pada titik I2 dan P2. Nah, dapat diketahui dari titik equilibrium yang baru bahwa harga dari barang tersebut naik, namun kuantitasnya menurun. Karena barang yang memiliki nilai eksternalitas negatif, produksinya harus dikurangi untuk mengurangi dampak negatif yang dihasilkan barang tersebut. Nah, untuk membantu produsen menutupi biaya, maka produsen biasanya mengenakan pajak pada produknya yang dapat membantu dalam menutupi biaya untuk memberi kompensasi terhadap warga yang terdampak. Next. Nah, contohnya ini ada suatu industri yang berada di tengah-tengah kawasan pemukiman, di mana warga di sekitar kawasan industri ini pasti terkena dampak, salah satunya polusi udara seperti pada gambar. Nah, biaya eksternal itu muncul untuk memberikan kompensasi terhadap warga yang terkena dampak polusi udara, seperti gambar berikut. Nah, contohnya juga pada listrik, pada perusahaan listrik, di mana mereka mengakibatkan polusi, dan polusi itu mengakibatkan biaya eksternalitas. Nah, untuk menutupi produsen membantu biaya eksternalitas itu, biasanya perusahaan listrik mengenakan pajak. Next. Kemudian ada eksternalitas negatif dalam konsumsi. Nah, barang yang memiliki eksternalitas negatif dalam penggunaannya pasti seharusnya itu harus dikurangi, kan? Nah, sehingga kurva permintaannya itu bergeser ke kiri. Nah, hal ini itu memperhitungkan eksternal benefit-nya, sehingga menjadi kurva marginal social benefit atau MSB. Sehingga muncul rumus MSB atau keuntungan yang diterima masyarakat sama dengan NPB atau keuntungan yang membeli barang dikurangi eksternal benefit-nya. Nah, setelah muncul grafik baru, muncul juga titik equilibrium baru di QE, QE dan PE. Nah, contohnya pada pengkonsumsi rokok. Nah, karena rokok itu berdampak buruk bagi orang lain, maka jumlah konsumsinya harus dikurangi. Yang berarti jumlah konsumsinya itu lebih kecil daripada titik equilibrium sebelumnya. Namun saat
jumlah konsumsi itu diturunkan, maka harganya juga akan turun. Nah, oleh karena itu pemerintah harus memberikan pajak pada perusahaan rokok tersebut agar harga produk rokoknya itu menjadi naik. Next. Nah, ini juga merupakan salah satu dampak dari eksternalitas negatif dalam konsumsi, yaitu orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol, yang pasti juga mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Next. Kemudian ada eksternalitas positif dalam produksi. Nah, barang yang memiliki eksternalitas positif merupakan barang yang seharusnya dikonsumsi dan diproduksi lebih banyak, karena hal tersebut menimbulkan dampak yang baik untuk pihak lain. Nah, sehingga hal ini menyebabkan kurva penawarannya bergeser ke kanan. Nah, setelah kurva bergeser, maka muncul titik equilibrium baru yang merupakan equilibrium optimum. Nah, equilibrium optimum ini titik yang sudah memperhitungkan eksternalitas pada titik sebelumnya. Adanya barang yang menimbulkan eksternalitas positif ini biasanya akan dibantu oleh pemerintah dengan bentuk subsidi untuk menutupi harganya yang turun dari titik equilibrium sebelumnya, sehingga harganya bisa naik lagi. Dan hal ini dilakukan agar semua masyarakat dapat merasakan efek positif dari barang tersebut. Next. Nah, contohnya ada peternakan madu, di mana secara tidak langsung lebah juga ikut membantu penyembuhan bunga-bunga di sekitar peternakan lebah tersebut. Next. Kemudian ada eksternalitas positif dalam konsumsi. Nah, barang yang memiliki eksternalitas positif dalam perealisasiannya harus terus ditingkatkan. Hal ini menyebabkan kurva bergeser ke arah kiri, sehingga mendapatkan rumus, yaitu keuntungan yang diterima masyarakat sama dengan keuntungan yang membeli barang ditambah eksternal benefit-nya. Nah, contohnya seperti pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi sendiri memberikan efek positif terhadap masyarakat. Nah, setelah menggeser grafik yang dari titik P dan Q, muncul titik equilibrium baru di Q1 dan P1. Nah, namun dalam kasus eksternalitas positif konsumsi ini, saat jumlah konsumsi dinaikkan, maka harga yang timbul semakin tinggi. Nah, makanya biasanya pemerintah harus memberikan subsidi kepada pendidikan agar pendidikan dapat ditempuh oleh semua kalangan masyarakat. Next. Nah, ini tadi contohnya pendidikan tinggi itu. Next. Nah, kemudian apa sih faktor penyebab eksternalitas itu? Nah, yang pertama ada keberadaan barang publik. Nah, karena sifat barang publik yang tidak eksklusif atau merupakan konsumsi umum, jadi keadaan seperti ini itu cenderung mengakibatkan berkurangnya insentif atau rangsangan untuk memberi kontribusi terhadap penyediaan dan pengelolaan barang publik. Kemudian sumber daya bersama. Keberadaan sumber daya bersama ini atau akses terbuka terhadap sumber daya tertentu ini tidak jauh berbeda dengan keberadaan barang publik.
di mana sumber-sumber daya milik bersama sama halnya dengan barang-barang publik, tidak excludable. Nah, sumber daya ini itu terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya dan cuma-cuma. Kemudian ada ketidaksempurnaan pasar. Seperti pada kasus adanya monopoli, oligopoli, monopsoni, dan oligopsoni. Kemudian ada kegagalan pemerintah, yaitu yang diakibatkan oleh kegagalan pemerintah untuk mendorong terjadinya efisiensi pasar. Nah, biasanya ini dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan pribadi melalui proses politik atau melalui kebijakan dan sebagainya. Next. Nah, jadi apa sih hubungan eksternalitas dan kegagalan pasar itu? Jadi dampak yang dirasakan oleh pihak ketiga itu akan menimbulkan biaya produksi tambahan terhadap perusahaan atau produk terkait. Nah, hal tersebut itu dapat mempengaruhi harga di dalam pasar dan mempengaruhi semua kegiatan di pasar, sehingga pasar gagal mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan cara yang paling efisien atau terjadinya kegagalan pasar. Next. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai dampak dari eksternalitas. Jadi eksternalitas sendiri merupakan dampak yang tidak dapat dipilih atau ditolak oleh pihak ketiga karena kejadiannya di luar kontrol pihak tersebut. Oleh karena itu banyak anggapan bahwa eksternalitas bersifat merugikan. Merugikan di sini bukan hanya merugikan pihak ketiga yang dipengaruhi oleh eksternalitas, namun ternyata juga dapat merugikan perusahaan yang menyebabkan eksternalitas tersebut. Eksternalitas negatif sudah jelas-jelas merugikan pihak ketiga. Contohnya adalah perokok yang menyebabkan orang di sekitarnya terpapar asap rokok, dan pabrik pembangkit yang mencemari udara sekitar. Eksternalitas negatif menguntungkan pihak pelaku, karena mereka tidak harus membayar atau memperhitungkan dampak aktivitas mereka yang berdampak kepada wilayah sekitar. Meskipun begitu, sekarang sudah mulai ada kebijakan seperti carbon tax dan kebijakan lainnya yang mencoba menginternalisasi dampak eksternalitas. Eksternalitas positif juga secara tidak langsung merugikan, namun yang dirugikan adalah pihak pelaku. Karena pelaku tersebut menyebabkan manfaat yang berguna bagi semua pihak, seharusnya ada balas jasa atau insentif yang diberikan oleh pihak lain agar lebih banyak produk yang dihasilkan. Ketika pelaku usaha yang menyebabkan eksternalitas positif tidak diberikan insentif, maka terjadi inefisiensi produksi. Inefisiensi ini terjadi ketika barang yang diproduksi tidak memenuhi jumlah optimal bagi kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya akan saya jelaskan solusi eksternalitas. Jadi yang adanya eksternalitas negatif mengakibatkan sumber daya yang dilakukan pasar tidak efisien. Disinilah diperlukan peranan dari pemerintah. Harapannya masalah-masalah yang ditimbulkan dengan adanya eksternalitas dapat diatasi. Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan rencana tata ruang wilayah atau kota, regulasi, penetapan pajak Pigovian, dan pemberian subsidi. Yang pertama adalah kebijakan rencana tata ruang wilayah atau kota. Penyusunan kebijakan rencana tata ruang wilayah atau kota merupakan bentuk intervensi pemerintah guna meminimalkan eksternalitas negatif akibat pemanfaatan ruang perkotaan secara berlebihan. Pemerintah berasumsi bahwa apabila kebijakan tata ruang dipatuhi, maka dapat meminimalkan eksternalitas negatif seperti banjir, kemacetan, dan lain-lain. Dengan demikian, rencana tata ruang seharusnya dianggap sebagai public goods yang dibutuhkan oleh semua warga dalam rangka meminimalisir eksternalitas negatif akibat transaksi pemanfaatan ruang wilayah atau perkotaan oleh berbagai pihak. Seperti public goods, kebijakan penataan ruang wilayah atau kota seharusnya memiliki sifat non-excludable dan non-rivalry. Dalam arti semua warga seharusnya dapat secara bebas mengakses rencana tata ruang tersebut.
Akuntabilitas terhadap public goods ini menjadi penting karena masyarakat harus memahami bahwa development right yang dimilikinya dibatasi oleh kebijakan tata ruang. Masyarakat harus menyadari bahwa pembatasan ini bertujuan menjamin bahwa pemanfaatan development right oleh seseorang tidak memberikan eksternalitas negatif secara berlebihan pada warga lain. Berikutnya akan saya jelaskan tentang regulasi. Regulasi adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Dengan regulasi, pemerintah dapat melarang atau mewajibkan perilaku atau tindakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan pihak-pihak tertentu dalam rangka mengatasi eksternalitas. Dengan adanya regulasi, memaksa penghasil produksi untuk mengurangi polusi yang dihasilkan industri, karena polusi tersebut merupakan tanggung jawab pihak yang menghasilkan polusi, dan diberlakukannya sanksi yang tegas bagi pelaku yang melanggar regulasi. Berikutnya akan saya jelaskan tentang pajak Pigovian. Pajak Pigovian merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi eksternalitas. Konsumen atau perusahaan yang menyebabkan eksternalitas harus membayar pajak sama dengan pajak dampak marginal dari eksternalitas yang dibuat. Hal ini membuat konsumen atau perusahaan memperhitungkan berapa banyak manfaat dan dampak dari jumlah barang yang diproduksi atau dikonsumsi perusahaan atau konsumen. Artinya, dengan diterapkannya pajak akan memberikan insentif kepada para pemilik pabrik untuk sebanyak-banyaknya mengurangi polusi. Semakin tinggi pajak yang dikenakan, maka semakin banyak penurunan polusi yang terjadi. Pemerintah harus campur tangan untuk mengatasi eksternalitas negatif. Selanjutnya adalah subsidi. Ketika manfaat sosial melebihi manfaat pribadi, maka subsidi harus diberikan kepada konsumen atau produsen. Subsidi mengarah pada penurunan dalam harga komoditi. Pemerintah dapat mensubsidi produsen untuk mengurangi dampak eksternalitas. Keuntungan produsen didapat dari subsidi pemerintah dan keuntungan masyarakat dalam hal pengurangan kerusakan dari dampak eksternalitas yang ditimbulkan perusahaan. Kelemahan dari subsidi adalah perusahaan-perusahaan condong untuk melakukan eksternalitas, karena dengan melakukan eksternalitas, mereka akan mendapat subsidi dari pemerintah. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.